pagi teman-teman Oriflames Pekanbaru. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kabarnya masih semangat, masih luar biasa ya teman-teman. Dan teman-teman ketemu lagi hari ini kita di Kampus Sarpio The Series. Nah, Kampus Sarpio The Series akan hadir di hadapan teman-teman setiap hari Selasa jam 2 siang. Tentunya bersama saya dan pastinya saya juga nggak mau sendiri ya teman-teman, karena sendiri itu nggak enak. Nah, setiap minggunya nanti kita akan mengundang beauty entrepreneur, beauty influencer yang akan sharing-sharing ke teman-teman. Tentunya kita akan ngebahas tentang bagaimana caranya supaya naik level. Nah, hari ini teman-teman kita akan sharing bagaimana teman-teman bisa naik level dengan cara merekrut ya. Nah, tentunya nggak cuma cara merekrut, tapi kita akan sharing bagaimana sih kita bisa merekrut dengan cara menyenangkan. Dan hari ini aku mengajak salah satu beauty entrepreneur yaitu Kakak Amiratul Jannah, teman-teman. Aku kasih bocoran ya. Kakak Amiratul Jannah ini masih muda, teman-teman. Cantik banget. Usianya masih 24 tahun dan juga nanti deh cerita langsung ke Aminya ya. Oke, teman-teman, mari kita sambut Kakak Amiratul Jannah. Kita tungguin videonya. Nah, Kakak Ami, halo. Halo, semangat pagi semuanya. Selamat pagi Kak Ami. Nah benar ya teman-teman ya, Kak Ami ini masih muda banget, kemudian cantik banget. Nah Kak Ami apa kabar? Baik, alhamdulillah Kak Vera juga makin cantik nih. Rindu. Hah, kita sama-sama cantik karena di Oriflame pastinya semuanya cantik-cantik dan juga ganteng-ganteng karena produknya Oriflame dong. Nah Kak Ami, hari ini kan kita mau sharing-sharing nih tentang merekrut dengan cara menyenangkan. Nah menurut Kak Ami sendiri, wajib nggak sih kita merekrut? Kenapa sih kita harus rekrut Kak Ami? Nah, kita tuh wajib banget rekrut karena itu rekrut adalah jantung dari bisnisnya kita. Oh Karena kita nggak jantung bisa, ya. orang ini akan tetap stay terus atau enggak gitu. Jadi kita harus rekrut orang baru. Oke, kalau misalnya jantungnya mati atau nggak ada rekrutan, berarti bisnis juga mati ya kami ya. Jadi yang namanya rekrut itu wajib kalau misalnya bisnisnya mau tetap stay atau mau tetap hidup, itu bahasanya. Oke, kami, kakak Ami, nama panjangnya Amiratul Janah kan ya, kemudian dipanggil kakak Iya, Ami. Nah, iya. kakak Ami usianya berapa? Usia aku 24 tahun. Masih muda ya, Kak ya. Masih muda banget. Udah pengen menikah belum? Tunggu dilamar. Tunggu dilamar, semoga ada yang melamar ya, semoga ada yang nonton nanti calonnya. Oke, Kakak Ami sekarang kan usia 24 tahun nih. Aktivitasnya apa sekarang Kak Ami? Nah, aktivitas aku sehari-hari itu aku kuliah, Kak. Jadi aku kuliah sambil orifleman. Jadi Sambil selama pandemi Oriflame. ini kuliahnya jadi kuliah online. Jadi bisnisnya juga online. Hmm. Jadi harus bisa benar-benar banget manage waktu dengan baik. Oke, berarti sambil kuliah, sambil bisnis, kemudian bonusnya juga ngalir ya Kak Ami ya, jadi nggak minta-minta lagi sama orang tua ya. Oke, Mm-mm. Kakak Ami, mau tahu dong aku kemarin join Oriflame itu kapan sih dan kenapa mau join Oriflame? Nah, aku join Oriflame itu tanggal 13 Agustus 2019. Itu tepatnya Mhm. sekitar 10 bulanan yang lalu kurang lebih Oh, nih, 10 Kak. bulan. Nah, aku tertariknya itu karena brandingannya upline aku sekarang, Farah Fadila Baraje yang udah Open Goal Director. Nih, doain aku nih, semoga aku bisa segera menyusul Kak bulan ini. Amin ya. Oke. Amin. Jadi waktu itu aku tertarik banget karena Ara itu adalah seorang yang rajin branding. Jadi dari brandingannya awalnya aku mau coba nih, pengen banget beli masker. Waktu itu ada Love Nature itu tuh lagi diskon nih 20 ribuan kalau nggak salah. Jadi Ara branding terus mikir kan, ah besok deh belinya, mana tahu ada diskon yang lebih menarik lagi. Terus mikirnya besok lagi dan ternyata Ara nggak cuma branding tentang produk, Ara juga branding tentang success story-nya leader, kemudian Mhm. juga branding tentang apa aja yang udah didapatkan oleh Ara gitu kan. Jadi ya Ami tertarik nih, suatu hari Ara bikin question box di Instagram. Apakah ada yang penasaran nih sama bisnis yang lagi Ara jalanin? Terus Ami balas, penasaran, cuman satu kata itu Kak, penasaran. Jadi Ara langsung nge-DM Ami dan minta nomor kontak WA-nya. Mhm. Nah, pada saat diminta nomor WA, disitulah si Ara ngasih tahu bahwa di Oriflame itu ada bisnisnya, menjelaskan tentang Oriflame gitu ya. Iya. Dan Nah, akhirnya pada saat dikasih tahu bonus-bonusnya juga.
Oh, oke, langsung dikasih tahu bonus-bonusnya atau peluang bisnisnya. Nah, pada saat Mm-mm. Kakak Ami join nih, memutuskan untuk ini KTP aku untuk join Oriflame. Nah, apakah pada saat itu langsung melek sama bisnisnya, mau langsung ngerekrut atau coba-coba produknya dulu deh, atau gimana Kak Ami? Waktu itu adalah tugas pertama yang dikasih sama upline-ku adalah list 50 nama, Kak. Jadi coba Oh, oke. list panjang daftar nama dulu, siapa aja nih kira-kira yang bakal ditawarin produknya gitu. Pasti kita tahu kan siapa nih teman kita yang suka jajan, teman kita yang mudah teracuni untuk diajak shopping Oke. gitu kan. Jadi Ara mengarahkan itu pertama kali. Jadi ayo Kak, jadi Ara itu junior aku Kak di Paskibraka. Jadi dia Hmm. manggil Kakak dan aku juga selagi aku online-nya aku harus tetap menghargai dan menghormati upline-ku karena dia adalah orang yang pertama mengajakku di sini gitu kan. Meskipun Oke. usianya masih muda, otomatis pengalamannya juga sudah lebih banyak dari aku karena dia udah join duluan. Jadi waktu Hmm. itu karena sibuk di organisasi juga, terus aku lumayan bandel nih kayak awalnya. Jadi setiap diminta aku belum sempat nih. Sebenarnya aku bukan belum sempat, tapi aku emang bener belum ngasih waktu gitu kan. Jadi itulah yang salah yang pertama kali waktu aku belum kebuka pikirannya, belum open mindsetnya, dan akhirnya ketampar itu udah akhir-akhir bulan. Karena Hmm. teman-teman udah mulai direkognisi di grup. Selamat ya, kamu udah naik level. Bulan depan ini ya SM ya gitu kan. SM apaan ya gitu kan. Jadi Hmm. penasaran. Kemudian ada yang bilang Bali 2020 ke Bali kok bisa ya gitu kan. Jadi kayak akhirnya tuh ketampar karena prestasi-prestasi teman-teman gitu kan. Ada juga yang waktu itu dapat rice cooker gitu kan. Aduh gila, ini udah mau akhir bulan, aku bisa nggak ya dapat rice cooker? Kan lumayan Kak buat anak kos kan rice cooker gitu kan, dapat rice Hmm. cookernya udah seneng banget gitu kan. Jadi waktu itu aku tawarin nih Kak, untuk rekrut awalnya aku tawarin teman-teman deket dulu, jadi inner cycle dulu. Kenapa aku pilih inner cycle? Karena kita udah tahu nih karakternya dia, kemudian bagaimana cara kita menyikapinya gitu. Oke. Nah, itu kan pada akhir bulan ya, mepet-mepet Ya. untuk tupo closing point. Nah, kalau misalnya aku lihat Hmm. tadi, Kakak Ami di pertama join aja, Kakak Ami udah langsung ke 6%. Bener ya? Nah, itu gimana Kak? Padahal Kakak Ami kerjanya itu di akhir bulan, udah mepet-mepet. Itu gimana caranya supaya dapat rekrutan atau gimana caranya supaya Kak Ami bisa dapat orderan sampai ke level 6% untuk di awal? Nah, untuk di awal itu aku benar-benar ngasih tahu bonus-bonus yang bisa segera kita dapatkan dan langsung bisa ditebus di bulan depannya, Kak. Contohnya kayak bulan itu ada program rice cooker, itu 200 DP bisa nanti dapat rice cooker gitu kan, Kak. Jadi aku Hmm. rekrut 2 orang waktu itu downline-ku. Yang pertama ada Elsa dan sekarang dia udah open senior director juga. Yang kedua Hmm. ada sahabatku itu namanya Devi. Jadi aku benar-benar fokusin 2 orang itu di kaki aku, kemudian aku ceritain nih peluang bisnisnya, manfaat ada diskon 23% untuk member, dan kamu juga punya peluang buat gaji di sini. Lalu mereka melek juga dan emang pengen banget dapat bonus rice cookernya gitu kan Kak. Jadilah terkumpul 6% jadinya gara-gara emang benar-benar mau belajar dari rekrut itu di awal. Intinya Oke. harus ngilangin gengsi, Kak. Harus intinya yang pertama itu nggak boleh gengsi. Hmm. Karena harus kumpulin niat dulu buat nawarin ke orang, ayo dong join ini, aku udah nyoba loh. Padahal sebenarnya kan aku masih juga belajar, tapi aku harus tahu nih bagaimana skill berbicaranya untuk meyakinkan orang agar orang juga yakin dengan bisnis yang kita jalani gitu. Oke. Nah, tadi dari kami bilang adalah kalau misalnya mau rekrut, kalau misalnya mau dapat banyak orderan adalah jangan gengsi ya, hilangin gengsinya dulu. Nah, hari ini kan tema kita adalah gimana cara ngerekrut dengan cara menyenangkan. Emang menurut Kak Ami, rekrut itu menyenangkan ya? Menyenangkan sekali karena uh, kita tuh rekrut tuh intinya adalah bisnis bercerita gitu Kak. Jadi kalau Hmm. kita suka cerita gitu kan, intinya tuh dibawain sama suasananya. Lihat dulu moodnya temen ini lagi mood atau enggak gitu kan. Nanti jangan Hmm. sampai dia lagi bad mood tapi kita
cerita mulu kan, malah-malah kita lama-lama dijadiin musuh sama dia kan, ini apaan sih kok nggak ngerti banget gitu situasi hati aku lagi begini, dia malah maksanya begini gitu. Jadi emang kita harus tahu dulu nih dia dalam kondisinya gimana, kemudian kita cerita. Misalnya nih kita tahu dulu Kak, misalnya dia hobinya apa, misalnya dia hobinya fotografi, kita masuk dulu ke dunianya. Baru setelah Mhm. itu dia tertarik dengan uh, ceritanya dia, lalu kita respon. Nah, selanjutnya maka dia akan menghargai kita juga untuk bercerita tentang apa kesukaan kita. Dari situ sih kami Oke. belajar kita harus pahami dulu karakter orangnya gitu. Oke, jadi salah satu gimana cara ngerekrut biar menyenangkan adalah kita harus tahu dulu nih siapa yang kita rekrut, karakternya seperti apa, atau misalnya pekerjaannya apa, seperti itu ya kami ya. Iya Kak. Nah, kemudian apalagi nih supaya rekrutan Kak Ami ngerekrut dengan cara menyenangkan supaya rekrutnya itu jadi menyenangkan, itu apalagi Kak Ami tipsnya? Yang pertama aku suka bikin kayak branding-branding kayak bikin konten-konten gitu Kak. Jadi aku Hmm. posting-posting nih misalnya bonus-bonus aku yang udah aku dapat. Kemudian contohnya kayak kemarin nih aku dapat yang Alpha bonus itu yang double CA, nanti aku posting nih, aduh Oriflame baik banget ya, pas banget nih lagi akhir bulan misalnya kan, dia dapat jajan gitu kan. Jadi kan kalau misalnya kita menggunakan kalimat-kalimat kayak persuasif gitu, terus kita gunakan misalnya gini, kamu yakin nih masih mau nonton aja, nggak mau coba dulu, gratis loh gitu kan. Hmm. Dan minim resiko juga gitu. Kalau seandainya mau, pasti dibimbing dari nol gitu kan. Terus nanti seandainya ada yang balas, serius kak, masa sih gratis gitu kan. Terus ada juga yang bilang, dulu perasaan bayar deh gitu kan. Jadi kita tergantung kita nyikapinnya gimana gitu. Jawabnya iya Hmm. gratis, bahkan kamu bisa aja tuh main handphone daripada kuotanya kebuang-buang, mending kamu jualan aja gitu. Nanti tinggal selonjoran atau tiduran, bisa nanti paketnya nyampe. Karena kita nggak repot-repot ngurusin semuanya. Intinya di niat kamu aja nih, intinya kamu mau nggak nyobanya dan mau nggak dibimbing gitu. Jadi Oke. dari ajakan-ajakan dan kalimat persuasif seperti mempengaruhi itu, jadi mereka seperti, oh iya ya, ngapain ya aku buang-buang kuota gitu, mending dicoba dulu deh, kan nggak ada ruginya gitu. Oke, berarti cara selanjutnya adalah dengan branding di sosial media dengan konten-konten yang menarik. Nah, mungkin banyak juga pertanyaan dari teman-teman Oriflamers di sini. Aku udah branding Kak Ami, setiap hari aku udah branding, aku jadwalin branding, misalnya satu hari 5 kali. Tapi kok aku nggak dapet rekrutan ya, kok nggak ada yang tertarik dengan brandingan aku. Nah, mungkin Kak Ami boleh kasih tips ke teman-teman di sini juga, gimana sih supaya brandingan kita itu menarik orang. Orang bisa chat ke kita, orang mau join ke kita, itu tipsnya gimana Kak untuk branding sosial media? Nah, kalau aku biasanya aku suka perhatiin nih Kak, misalnya viewers aku ini ramenya jam berapa ya gitu. Misalnya, oh Hmm. mereka kayaknya rame jam sekitar siap maghrib atau siap isya atau sebelum jam 10-an nih kayaknya pada megang handphone gitu kan. Nah, jadi pas waktu itu tuh kita posting misalnya kan, posting di story atau di story WA gitu kan, atau di posting di Instagram atau di Facebook. Jadi jangan sampai teman-teman tidak memahami nih kapan nih pengguna sosmednya teman-teman banyak memperhatikan postingan gitu. Misalnya kita brandingnya jam 1 malam gitu kan, otomatis orang kan udah banyak yang tidur nih Kak. Jadi ketimbun-ketimbun sama postingan orang lain, jadi orang nggak tahu sama postingan terbarunya kita. Jadi kita emang benar-benar harus setting timetable-nya juga untuk kita posting di sosmednya kita. Jadi jangan asal ngelihat orang branding produk ini, ah branding juga deh gitu. Jadi langsung Mhm. comot-comot aja tanpa memikirkan kapan ya waktu yang tepat buat aku promosiin tentang branding produk. Kapan tepatnya aku promosiin tentang success story-nya leader atau award-nya yang udah dapat jalan-jalan atau dapat yang lainnya gitu. Jadi harus emang benar-benar diperhatikan gitu kan. Jadi teman-teman nggak cuma posting gitu. Jadi teman-teman harus lihat nih viewersnya itu jam berapa gitu kan banyaknya gitu. Kemudian kalau misalnya kayak promosi produk, ini cocoknya promosinya ke siapa gitu kan, jam berapa gitu. Jadi jangan sampai postingannya sia-sia gitu Kak.
Oke, berarti untuk jamnya ya. Untuk Kak Ami sendiri biasanya kalau untuk branding, untuk viewers banyak di followersnya kami itu jam berapa aja sih Kak Ami? Mungkin teman-teman di sini juga bisa nanti cek ya followersnya itu biasanya aktifnya di jam berapa. Untuk Kak Ami sendiri jam berapa Kak? Kalau aku sukanya kalau posting itu malam-malam nih Kak. Contohnya kayak postingan di feed juga malam itu rame gitu kan. Atau pas Hmm, weekend juga karena orang kan lagi pada nyantai tuh, lagi pada oke. liburan. Jadi mereka banyak memaksimalkan waktunya di handphone gitu kan. Jadi jangan teman-teman postingnya itu ketika orang lagi kayak udah mau jam 12.00 gitu kan. Jadi kan orang Hmm, udah banyak yang nggak tidur ya. handphone. Kalau aku sih ya itu habis-habis maghrib gitu deh Kak, aku sering kayak kasih tahu selamat, misalnya congratulations ya, misalnya ada nih downline-downline aku yang direkognisi di Facebook aku Oriflame Pekanbaru, nanti aku Hmm, checklist namanya, terus aku tag Instagramnya. Jadi kalau misalnya begitu kan, wih oke. keren banget nih anaknya nih, Oriflame Pekanbaru, terus masuk lagi nama anaknya gitu kan. Jadi kan orang jadi tertarik, ih kayaknya aku join sama dia aja deh. Buktinya nih ada nih Hmm, yang sukses nih bareng dia gitu. Jadi emang benar-benar kita yang bikin orang itu open mindset gitu, aku gabung sama dia aja deh misalnya gitu. oke, sip. Itu untuk branding masalah waktunya. Nah, mungkin teman-teman di sini juga udah ngelakuin branding di waktu yang kami sebutin tadi. Tapi kalau untuk kontennya sendiri, menurut kami konten yang seperti apa sih yang bisa menarik orang-orang untuk interaksi sama kita atau mau nanyain, sih kakak bisnis apa? Atau kakak aku mau gabung Oriflame dong dengan kakak. Nah, itu konten yang seperti apa sih biasanya yang menarik perhatian dari followersnya kita? Nah, kalau misalnya yang lebih menarik perhatian itu kalau udah bahas tentang gaji, Kak, tentang transfer, kemudian Hmm. level gitu. Biasanya tuh malah lebih sering banyak yang komen gitu. Misalnya kan kita kita punya downline nih, misalnya kayak aku nih punya downline kan. Downline pertama aku Hmm. tuh Elsa itu adalah anak kedokteran. Terus aku bikin pas dia ngasih kasih laporan gajinya, kemudian aku upload nih di story aku kan. Jadi gajinya misalnya 6 jutaan gitu. Jadi aku posting dan aku bikin store captionnya begini. Nih anak kedokteran aja bisa nih, bayangin dong kuliahnya aja sibuk, tapi dia masih tetap bisa manage waktu untuk bisnisnya. Nah, dia aja bisa, kamu kamu kapan untuk nyoba gitu kan? Gratis loh, Hmm. dibimbing lagi gitu. Hanya Oke. menggunakan niat dan kuotanya aja gitu. Jadi terus orang lihat kan, ih iya juga ya gitu. Anak kedokteran aja bisa, masa aku yang misalnya yang kuliahnya masih Lebih normal gitu, santai. nggak banyak praktikumnya, enggak gitu. Jadi emang kayak dibawain ke realnya aja gitu Kak, kehidupan Hmm. nyatanya aja gitu. Oke, berarti untuk kontennya, kalau untuk followersnya kami itu lebih banyak tertarik kalau misalnya kita posting tentang bonus ya, tentang bisnisnya. Nah, Mm-mm. kalau untuk kami sendiri, untuk volumenya, pada saat posting, apakah kita ngomongin bisnis aja atau kita juga ngomongin produk? Itu biasanya produk berapa kali, bisnisnya berapa kali, jalan-jalannya berapa kali? Itu ada nggak sih ditentuin kami dalam satu hari? Kalau misalnya aku dalam satu hari ini misalnya aku mau brandingnya produk aja dulu gitu Kak. Jadi aku Hmm. nggak campur-campur. Misalnya kalau mau produk ya produk aja dulu. Misalnya kalau besok hari mau tentang aku mau throwback tentang ke Bali kemarin, jadi aku postnya tentang ke Bali aja gitu kan. Jadi orang ketika kepo sama storynya kita, jadi nggak pusing gitu kan. Ini sebenarnya jualan apa mau cerita gitu kan. Jadi Hmm. emang bener difokusin satu persatu dulu dan benar-benar Oke. misalnya kayak aku kan sambil kuliah juga nih Kak, jadi diusahain banget pas waktu bangun tidur kan say hello di grup, ada grup pribadi itu kan Kak, jadi setelah itu Hmm. ajakin mereka untuk branding, kemudian kita juga branding. Kenapa kita juga branding? Karena kita juga bisa jadi role modelnya mereka gitu kan, jadi mereka juga punya keberanian dan mau melawan gengsinya untuk tidak malu berjualan di secara online gitu. Jadi Oke. uh, posting aja dulu brandingan misalnya minimal 5 produk, nanti setelah itu langsung aja berkegiatan, misalnya mau kuliah online, mau misalnya mau masak-masak, atau terserah di rumah mau bantu-bantu orang tua. Setelah itu baru istirahat, nanti sholat misalnya zuhur, baru nanti dicek lagi sambil dicuri-curi waktunya untuk bisnis. Biasanya gitu sih Kak, apalagi kalau kuliahnya masih normal, itu ya benar-benar
harus bisa bagi waktu dengan baik. Sampai-sampai bawa deh katalognya kemana-mana. Katalog everywhere, Kak, biasanya juluk bilangnya. Katalog everywhere ya, di mana-mana bawa Kemana-mana katalog dibawa. ya, mau kuliah, mau nongkrong, itu bawanya Yes. katalog. Karena yang namanya prospek kan ada di Mm-mm. mana-mana gitu ya. Nah, kakak ini menarik banget tadi udah ngomongin soal brandingan di sosial media. Nah, untuk sosial medianya biasanya Kak Ami ini pakainya sosial media apa aja? Aku baru pakai sosial medianya Instagram, Kak, karena kemarin baru sempat Facebook aku dihack sama orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi aku baru memulai buka lagi Facebooknya. Mhm. Mungkin kemarin aku sempat juga nih branding-branding juga di Facebook, tapi mungkin karena ada kemalangan juga ya, Kak, karena orang nih Mhm. kadang hacker tuh nggak jelas lah memanfaatkan segala cara gitu kan. Jadi baru mau memulai lagi di Facebook, tapi sejauh ini memang nggunain Instagram sama WhatsApp saja. Oke, Instagram sama WhatsApp ya, dan terbukti dengan menggunakan Instagram sama WhatsApp aja naik levelnya cepat, karena teman-teman tadi kalau misalnya tadi aku sebutin bahwa Kak Ami ini langsung loncat-loncat level dari 6%, bulan kedua langsung ke 12% ya Kak Ami ya. Bulan ketiga langsung ke Iya, 18%. Nah, di bulan keempat ya Kak Ami, atau bulan kelima langsung ke senior manager. iya, Kak. Bulan kelima ya langsung menjadi senior manager. Nah, nanti menarik banget teman-teman, nanti kita cari tahu gimana Kak Ami bisa loncat-loncat level tentunya dengan merekrut. Nah, Kak Ami balik lagi tadi kan ngomongin soal kita rekrut di Instagram dengan cara pertama waktunya dilihat dulu kapan kita mau branding. Yang kedua kontennya apa aja nih yang mau kita ceritain. Nah, apakah ada tahap selanjutnya atau cuman branding doang atau cuman lihat waktunya doang pada saat kita branding di sosial media, apakah Kak Ami juga melakukan chat secara personal ke followers-followersnya, Kak? Iya, Kak. Jadi aku selain ngelihat siapa aja nih kira-kira viewersnya kita gitu kan. Jadi kebanyakan aku nih kalau misalnya mau ngerekrut, aku lihat juga dulu nih postingan mereka gimana gitu. Kemudian latar Hmm. belakangnya juga perlu kita tahu, Kak. Jadi sama nih kayak teman-teman SMA misalnya atau teman-teman kuliah. Jadi emang bener-bener kita tuh kalau aku ya ngajaknya sama orang yang kenal dulu misalnya. Jadi aku Hmm. perkirakan nih, oh ini kayaknya dia udah tamat SMA misalnya, tapi dia nggak ngelanjutin kuliah. Jadi kan dia masih pengangguran misalnya gitu kan, Kak. Jadi ini aku chat misalnya, aku ceritain peluang bisnisnya dan aku tanya nih, kamu suka nggak? Misalnya dia tertarik, wah Kak kayaknya aku tertarik gitu. Terus aku langsung tanya nih, kamu suka nggak jualan gitu, karena di sini emang mental yang pertama itu adalah jualan, jadi kita nggak bisa gengsi, nggak bisa nolak gitu kan. Kalau Hmm. seandainya ditolak orang lain, kamu gak jangan baper gitu. Jadi emang benar-benar di awal itu aku suka nyeritain emang intinya di sini jualan, tapi enaknya di sini adalah minim resiko karena orang yang pesan dulu bayar baru kita pesankan gitu. Jadi jangan pernah ngebayangin kayak yang bisnis-bisnis di luar sana yang harus punya misalnya modalnya 2 juta nih, baru nanti kita dikasih produknya dan baru kita jual. Kalau misalnya nggak laku, otomatis kita yang rugi gitu kan. Jadi mereka jadi open mindset, oh bener juga ya, kenapa nggak dicoba gitu kan. Sementara kita gratis juga dan dibimbing juga, sama udah dilengkapi dengan fitur-fitur tambahan dan dukungan di grupnya juga. Jadi melalui itu aku juga kasih tahu nih waktu chat itu langsung WA gitu. Kadang tiba-tiba nih karena brandingannya kita itu tiba-tiba siapa yang nggak kenal aja jadi ngechat gitu kan, Kak. Jadi Hmm. Kak aku junior kakak nih di kampus dulu, aku junior kakak nih di sekolah dulu misalnya begitu kan. Jadi dari situ kadang berkat Oriflame malah dari yang sama sekali nggak kenal jadinya udah kayak saudara ujung-ujungnya. Itu dimulai Oke. dari branding juga. Karena kalau kita Hmm. nggak branding pasti orang mikirnya oh kayaknya dia udah nggak jualan deh, kayaknya dia udah berhenti deh Oriflame-annya, buktinya dia udah nggak ada nih kelihatan promosi lagi gitu kan. Jadi ibaratnya kayak branding itu kita jadiin kayak toko online-nya kita, toko berjalannya kita gitu. Jadi kalau misalnya kita menutup diri untuk peluang-peluang bisnis yang kita jalani, otomatis orang juga nggak bakal percaya dengan bisnis yang sedang kita jalani gitu. Oke, jadi namanya branding harus konsisten setiap hari ya, supaya orang tahu bahwa bisnis kita itu ada, bisnis kita buka setiap hari karena itu Mm-mm. adalah toko online-nya kita. Nah, Kak Ami kan tadi kita ngomongin soal chat secara personal. Nah, mungkin teman-teman di sini juga penasaran, gimana sih kalimat awal kita ngechat
si calon prospekannya kita. Kalau misalnya di Instagram deh contohnya, gimana nih kalimat Kak Ami pada saat pertama kali ngechat prospekan? Nah, jadi misalnya aku udah kenal nih Kak sama dia. Jadi aku chatnya pertama kali bilang gini, halo, assalamualaikum. Misalnya namanya Ani. Halo Ani, apa Hmm. kabar? Misalnya aku harus tanya dulu nih, misalnya kabarnya gimana. Kemudian dia lagi apa sih, sibuk apa sekarang gitu. Pokoknya aku harus bikin suatu chemistry-nya dulu dapet, nyamannya dapet. Kemudian tanya nih, Ani lagi sibuk gak sih gitu. Kita sharing yuk gitu kan. Udah lama nih udah nggak cerita-cerita gitu kan. Jadi kita harus tahu dulu situasi dan kondisinya Kak. Jadi seandainya kalau misalnya, oh iya nih aku lagi sibuk, belum bisa besok ya, misalnya kayak gitu. Oh iya bener ya besok, kalau enggak aku boleh nggak minta nomor WA-nya gitu kan. Jadi kalau misalnya dia bilang besok, terus kita bilang oh ya udah deh nggak apa-apa, berarti itu kita memutus percakapan gitu. Jadi kalau Yes, misalnya dia bilang benar. aku lagi sibuk nih besok ya gitu, jadi kita minta nomor WA-nya. Jadi kita udah senggang 2 hari, misalnya senggang lusanya gitu kan Kak. Jadi kita mulai lagi gitu. Hai Ani, apa kabar? Nih aku yang kemarin misalnya kan. Aku mau cerita nih gitu. Aku punya peluang bisnis begini 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 gitu. Bonusnya Hmm. begini loh. Aku lihat Ani sekarang lagi ini ya, lagi nunggu kerjaan, lagi mau cari lowongan kerja gitu kan Kak. Jadi barulah nanti wah iya nih kakak ada nggak, misalnya dia nanya kakak ada nggak dengar lowongan misalnya kayak gitu, kamu mau coba Hmm. nggak, aku nih juga nih sambil kuliah aja bisa ngejalanin bisnisnya, pasti kamu yang udah tamat, yang udah punya gelar sarjana, bahkan lebih punya waktu yang banyak gitu kan, dan kamu juga udah punya ruang lingkup pertemanan yang luas gitu. Aku sukanya nyontohin anak-anak SMA nih kak, karena downline Hmm. aku ada nih yang SMA udah senior manager baru kemarin itu closingnya di bulan lalu. Nah, Hmm. dia umurnya baru 18 tahun. Jadi aku suka kayak, coba deh kamu bayangin anak SMA aja bisa loh di bisnis Oke. ini. Bahkan dia baru pertemanannya tuh masih sempit, masih skala di desa ya kan. Karena aku kan tinggalnya di desa Kak, jauh dari Hmm. pusat kota nih, masih sekitar 5 jamnya lagi. Jadi dari situ kita kayak nyeritain peluang-peluangnya, oh iya ya, kalau misalnya dia bisa pasti aku juga bisa nih, tapi aku tantang setelah itu, kalau kamu mau, kamu harus mau punya keinginan belajar gitu, karena nggak Hmm. cukup hanya dengan dimotivasi aja tapi kamu nggak ada actionnya, itu nanti jadinya zong gitu kan kak, karena kan banyak nih, tolong dong motivasi aku dong gitu, aku baper nih orangnya, ditolak dikit udah down nggak mau jalan gitu kan, lalu nanti aku kalau udah orangnya udah dimotivasi tapi gitu-gitu terus kak, jadi aku bilangnya aku cuma bisa motivasi kamu, tapi kalau kamu nggak action, kalau kamu nggak ada gerak dan nggak ada perubahan, ya pasti kamu bakal di situ-situ aja gitu. Jadi kamu nggak naik level gitu kan. Jadi akhirnya dia baru kebuka nih pola pikirnya, oh iya ya. Nah kamu juga bisa contek nih anak SMA yang udah misalnya yang udah berhasil nih rekrutannya udah keren, kemudian udah naik level juga. Kamu bisa sharing sama dia meskipun itu sister line-nya gitu. Jadi emang Hmm. benar-benar kita kayak ngebuka pikirannya itu untuk ini loh bener loh bisnisnya kalau diseriusin tuh emang bener nyata hasilnya gitu. Jadi emang kayak benar-benar dibawain ke contoh yang nyata kak biasanya Ami sukanya. Oke, langsung real testimoni ya. Nah, berarti kalau misalnya tadi dari cerita kami adalah pada saat kita mau ngechat pertama kali untuk calon prospekan kita, mau itu kenal atau enggak, kita tanyain dulu kabarnya, terus kita minta waktunya untuk kita cerita-cerita gitu ya kami ya, supaya nggak mengganggu juga. Mungkin dia lagi sibuk, dia lagi kerja, kemudian kita sibuk ngejelasin tentang Oriflame, itu mungkin mengganggu dia, sehingga dia nggak respect ke kita. Mungkin teman-teman boleh dicoba caranya kami, ditanya dulu punya waktu nggak untuk sharing-sharing, aku mau sharing nih, aku mau cerita nih. Nah kalau misalnya dia bilang jangan sekarang ya kak, ya udah berarti kita minta nomor handphonenya, besok aku hubungin lagi kayak gitu ya kami ya. Nah pada saat kita Iya. sharing juga kita kasih tahu bahwa peluang bisnis Oriflame itu memang benar-benar nyata. Nah kemudian teman-teman bawalah cerita real dari misalnya teman-teman belum punya story nih, belum punya cerita yang bisa dibanggakan. Mungkin teman-teman bisa cerita apanya, cerita tentang sister lainnya yang sudah sukses. Atau misalnya teman-teman kalau misalnya percaya diri pun, teman-teman bisa cerita tentang dirinya teman-teman. Jadi benar-benar harus percaya diri, sehingga yang dengerin, sehingga yang kita sharing pun lebih percaya sama kita. Nah, itu branding secara online ya kami ya. Tadi kita udah cerita tentang branding di sosial media atau kita rekrut di sosial media. Nah, kami kalau untuk rekrut biasanya apakah di sosial media aja secara online atau juga rekrut secara offline, Kak?
Nah, aku biasanya kedua-duanya nih, Kak. Apalagi aku, sambil kuliah juga kan, Kak. Jadi Mhm. teman-teman kuliah di kelas itu kan karena kuliahnya transfer kan punya teman angkatan yang beda-beda angkatan gitu kan. Jadi punya peluang punya teman yang lebih banyak gitu kan, Kak. Jadi sambil bawa katalog juga sambil cerita-ceritain gitu kan. Mereka kan juga follow Instagramnya aku. Kemudian mereka Mhm. biasanya nanya-nanya nih, Kak, itu beneran ditraktir Oriflame kemarin ke Balinya, misalnya kayak gitu kan. Jadi dari misalnya dia satu kalimat yang kepo, jadi bisa bisa aja dia ceritain lagi ke orang ke teman-temannya gitu. Bahkan waktu itu Mhm. aku setelah cerita dia malah ngasih tahu kakaknya, Kak kayaknya kakak aku mau join deh Oriflame, tapi aku kayaknya belum Mhm. gitu kan. Loh, kamu tahu dari mana gitu kan? Iya Kak, soalnya kemarin aku lihat Instagramnya kakak. Kebetulan kakakku ada di sampingku, jadi aku cerita deh ini loh seniornya aku di kampus, kakak ini udah di Oriflame udah dapat lah bonus gitu, dapat gaji juga gitu kan. Kebetulan kakaknya juga di rumah aja gitu kan Kak, karena ibu rumah tangga. Mhm. Jadi dia tertarik dengan cerita adiknya. Jadi teman-teman pada saat mau rekrut offline itu, teman-teman belum belum tentu adalah orang yang kita ceritakan itu adalah targetnya ternyata. Tapi buatlah target kita itu paham dengan cerita kita, paham dengan cara kita prospek sehingga dia bisa juga menceritakan dengan orang lain dan ternyata malah orang lain yang tertarik untuk join gitu Kak. Jadi emang intinya kita harus paham dulu apa itu perusahaannya, profil perusahaannya bagaimana, kemudian produknya apa aja, kemudian keuntungan apa aja sih yang kita dapat pada saat kita ada di bisnis ini. Dan pada saat kita yakin menceritakannya kepada orang dan kita tidak ragu-ragu pada saat menjelaskan, maka orang juga akan lebih paham dan dia juga bisa menceritakan kepada orang lain. Sehingga masih ada peluang orang lain untuk tahu dari cerita temannya gitu. Jadi emang benar-benar pada saat cerita itu kita harus paham dulu nih gimana profilnya gitu kan. Bahkan banyak nih kan aku kuliahnya di teknik ya Kak, kan banyak Mhm. cowoknya dibanding cewek gitu kan. Jadi kan kalau di labor tuh cuman 2 orang nih ceweknya. Jadi ada yang nanya waktu itu, Kak, ini bisnisnya bisa nggak buat cowok, katanya gitu. Terus aku bilang, wah kamu, bahkan nih Oriflame tuh pendirinya cowok loh, 2 orang bersaudara, aku bilang gitu. Wah kakak masa sih gitu kan, jadi langsung aku buka deh. Itu Kak, di galeri aku kan ada simpan kan Mhm. sejarah-sejarahnya, lo kok ceritain. Wah keren banget Kak, ternyata aku kira ini hanya untuk perempuan, karena orang pasti mikirnya, Kak aku nggak bisa dandan, Kak aku nggak ngerti make up, misalnya kayak gitu kan Kak, kebanyakan kan begitu. Jadi pada saat kita menemui orang-orang calon-calon prospek yang bilang begitu, kita kasih tahu nih kita punya 6 rangkaian produk dari Oriflame dari atas sampai bawah, bahkan minuman yang bernutrisi kita juga punya. Jadi teman-teman jangan khawatir nggak bisa jualan make up, tapi teman-teman pasti yang lain pada pakai parfum, pakai shampoo, sabun dan lain-lainnya. Jadi aku kasih tahu emang benar-benar ilmu yang ada di Oriflame-nya, misalnya kayak peluang bisnisnya, profil perusahaannya, dan produk-produknya. Karena jangan sampai nanti pada saat kita ngasih tahu prospek dan dia nanya nih, Kak, emangnya ini perusahaannya dari mana, sejak kapan gitu kan. Sementara kita cuman, aduh kemarin nih kalau nggak salah upline aku ada bilang, tapi aku lupa deh dari mana ya gitu kan. Nah kalau sempat kita jawabnya begitu, otomatis orang, ya ampun ya anak aja ragu gimana aku mau Yes, join sama benar. dia gitu ya Kak. Heeh, jadi buatlah orang itu percaya gitu. Jadi emang intinya itu adalah personal brandingnya kita dulu Kak, baru kita bisa meyakinkan orang lain untuk join di kita. Oke, nah itu kalau tadi aku ambil tipsnya adalah kami dimulai dari brandingan dulu ya, kemudian mereka lihat mungkin pada saat branding mereka nggak langsung chat, mereka nggak langsung nanyain, tapi pada saat ketemu dia ngomongin kami gabung Oriflame ya, kami udah dapat bonus begini-begini. Nah, pentingnya branding itu teman-teman, walaupun pada saat branding kita nggak dapat prospekan secara langsung di situ, nextnya kita ketemu secara langsung dengan teman-teman kita, dengan saudara kita, mereka akan nanya, mereka akan kepo, dan pastikan teman-teman menjawabnya dengan percaya diri dan juga teman-teman harus tahu Oriflame itu apa, perusahaan apa, kemudian produknya apa-apa aja, sehingga teman-teman menjawabnya juga tepat, sehingga mereka juga akan percaya sama kita. Kayak gitu ya kami ya. Nah, kalau tadi aku uh, simak, kami kan sambil kuliah ya, sambil kuliah, kemudian sambil Oriflame. Ada nggak sih waktu yang memang benar-benar Kak Ami spacing untuk ngerjain Oriflame dalam satu hari, misalnya berapa jam kayak gitu Kak? Nah, biasanya kalau aku ngerjain Oriflame, waktu aku sebelum pandemi nih Kak, misalnya masih kuliah gitu kan. Mhm. Jadi aku lihat nih sesuai
kan. Misalnya aku kuliahnya mulainya jam 7 sampai jam 11 atau jam 10 gitu. Jadi aku usahain setelah zuhur itu ada yang aku temui, misalnya kayak sharing bisnis gitu kan Kak. Jadi aku misalnya punya kakinya 5. Jadi anak kaki pertama itu dari pertama awal bulan itu udah aku atur nih, kita ketemunya tanggal berapa gitu kan. Jadi setelah kuliah itu kan biasanya kan jadwalnya pagi, terus nanti ada tuh yang siang jam 3 gitu kan. Itu kan dari siap zuhur sampai jam 3 kan waktunya lumayan ya, Kak. Jadi itu aku manfaatin buat sharing bisnis dekat kampus karena teman-teman yang area kampus kan juga ada yang join tuh anak-anak aku. Jadi disitulah kesempatan untuk belajar juga bareng-bareng sama mereka, kemudian mendengar keluhan-keluhan mereka. Jadi kalau kayak sambil kuliah itu uh, enggak terlalu aku patokin berapa jamnya, cuman saat aku sempat aku harus maksimalkan waktu gitu Kak. Jadi emang nggak ada waktu terbuang hanya untuk keliaran hahaha gitu kan. Jadi emang benar-benar nongkrongnya udah berfaedah gitu kan Kak. Dulu kan kayaknya main ke pantai gitu kan atau nonton gitu kan kayaknya gabut banget Ngabisin gitu. Kalau duit misalnya ya. sekarang daripada nongkrong ya mending gue beli katalog misalnya kayak gitu kan. Iya, Kalau benar. sekarang mikirnya begitu. Kemudian emang bener-bener aku juga anaknya suka ngepepet upline Kak. Jadi tipsnya naik level itu teman-teman harus terus duplikasi upline kemudian manut sama upline. Karena percayalah upline itu pasti mau yang terbaik buat kita downline-nya gitu. Jadi Benar. dulu waktu aku di Padang karena sebelum pandemi kemudian upline-ku juga di Padang itu hampir setiap hari mau ketemu dan sharing apa aja sih yang belum aku tahu, misalnya apa aja sih tipsnya jualannya tuh supaya nggak baper, supaya nggak gampang down gitu kan. Jadi aku selalu nih teror upline-nya. Sampai-sampai padahal tuh jarak rumah kami jauh, tapi alhamdulillah upline-ku pengertian banget, alhamdulillah Kak. Sampai-sampai aku benar-benar panutanku upline-ku gitu. Aku Benar. mikirnya Nah, begitu. kalau Nah, misalnya setelah gimana supaya upline-nya mau mau bareng sama kita, tentunya kita juga harus menjalankan tugas-tugas yang dikasih sama upline ya. Misalnya, kamu mau level berapa bulan ini? Kalau ya misalnya mau level segini, kamu harus rekrut segini, kamu harus begini-begini. Nah, itu dijalanin teman-teman, jangan diabaikan. Kalau misalnya pengen dibantu sama si upline-nya, ya kami ya. iya bener banget harus saling terbuka sama upline-nya dan bahkan aku sering chat setiap hari Kak. Kadang udah bahas yang lain gitu kan Kak, bahas tentang ini bagus nggak sih beli baju ini misalnya gitu kan. Jadi kita nggak Oh, hanya oke. tentang bicara bisnis gitu. Jadi buatlah kita tuh nyaman gitu. Ibaratkan kayak jadikan sebagai sahabat atau jadikan sebagai saudara. Jadi upline sama downline tuh harus begitu. Jangan hanya chat downline tiba-tiba keranjang lo udah berapa BP gitu kan. Jadi aduh ini ngechat aku nih rasa datang bom gitu kan. Jadi Oke. downline-nya jadi kaget gitu. Misalnya dia lagi UAS online, ternyata dia siang-siang ada aku nih misalnya ngechat, keranjang kamu udah berapa BP gitu kan. Aduh, langsung auto pengen ngeblok rasanya gitu kan. Jangan Males sampai banget ya langsung nanyain itu ya. sampai pada saat kita jadi upline terus kita ngechat downline dan downline-nya takut gitu. Bahkan harusnya kita tuh harus dirindukan gitu Kak sama downline gitu. Wah, Ya. aku seneng banget nih ternyata upline-ku masih peduli sama aku. Berarti upline-ku emang bener mau juga berjuang sama-sama di sini gitu. Jadi Oke. itu sih Kak biasanya aku kalau misalnya sambil kuliah sebelum pandemi aku selalu sempetin waktu ketemu downline pada saat aku nggak kuliah. Kemudian juga kalau misalnya online nih selagi aku bisa curi-curi waktu misalnya lagi nungguin dosen pasti aku langsung ngebales chatnya online gitu Kak. Emang benar-benar kalau bisa tuh sebelum tidur nih jangan sampai ada chat yang belum kebales gitu. Jangan sampai ada yang keimpitnya lama gitu Kak. Jadi emang benar Oke. downline tuh nggak sedih karena emang kita juga pernah pernah ngerasain kan lagi butuh banget ternyata offline lagi sibuk gitu kan jadi kan kerasa juga gitu jadi bawainlah seseorang yang butuh ke kita itu bawain kalau bahasanya itu kita gitu di posisinya dia gitu. Oke. Nah, kira-kira Kak Ami, ngerjain Oriflame menurut kami kira-kira dalam satu hari itu berapa jam kalau untuk kami sendiri? Berapa jam ya? Aku terlalu cinta sama Oriflame. 24 Terus jam mungkin kalau ya. misalnya itu baterainya lagi lemah gitu kan Kak atau misalnya di sini mati lampu lagi lowbat, aduh kalau misalnya nggak kerjain Oriflame rasanya hampa gitu Kak. Oke. Apalagi Bisa pas sampai 12 kuliah sampai online 24 bisa jam mungkin ya kami. Oke, pikirannya Oriflame mulu lagi kuliah, Oriflame lagi gitu ya. Pokoknya sebanyak-banyaknya itu memang benar-benar meluangkan waktu untuk Oriflame. Mungkin boleh kalau misalnya lagi capek istirahat dulu atau lagi kuliah memang disparin waktu untuk kuliah 2 jam, tapi balik lagi otaknya mikirin Oriflame. Gitu.
Nah, Kak Iya. Kami, Pokoknya semboyan kalau itu untuk rekrut, Kak Kami punya target gak sih dalam 1 bulan harus rekrut berapa? Atau downline-downline-nya juga ditargetin gak sih untuk rekrut? kalau aku minimal pribadi minimal tuh harus 10 nih Kak, sedikit-dikitnya 10 dan 10 itu tuh kalau bisa tuh goal gitu kan Kak. Jadi Mhm. setidaknya dia berusaha lah untuk mencapai WP satunya gitu. Pokoknya jangan sampai kita yang upline kita nggak rekrut gitu gitu karena itu bahaya banget karena kita nggak bisa selalu berharap sama downline-downline yang lama gitu karena kita nggak punya tekan kontrak di sini gitu buat kamu kamu harus join Oriflame terus ya ini kontraknya tanda tangannya nggak ada gitu ya kan jadi Yes. kita emang bener-bener harus selalu siap nih kapan ditinggal downline kapan downline-nya down kemudian kapan dia udah sibuk atau dia punya 1000 alasan kita harus punya mental yang kuat gitu jadi emang itu dipersiapkan dari pertama kita join di bisnis ini kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ke depannya gitu jadi emang harus wajib itu rekrut kalau untuk anak-anak, biasanya aku setiap awal bulan aku set target mereka, kemudian aku tanya nih, kamu bulan kemarin level berapa? Minimal kamu bulan depan tuh harus naik 1 tingkat itu minimal. Kalau misalnya kamu sama, berarti kamu belum berhasil gitu kan. Jadi misalnya dia mau nih di level 12%. Oh, di level 12% berarti kamu minimal harus punya 24 orang di tim kamu kalau goal semua itu 100 BP gitu. Jadi gunanya kita memberitahu mereka harus punya tim sekian karena agar mereka tahu nih gambarannya oh aku kayaknya harus rekrut segini gitu kan. Jadi kalau misalnya dia mikir kamu kalau mikirnya 24 satu orang pasti kamu pusing kan. Jadi jangan dibawa pusing. Misalnya sekarang kamu udah punya 6 orang nih downline-nya, udah di 6% kemarin. Misalnya kamu mau loncat level misalnya. Ya udah nanti masing-masing downline yang 6 orang diajarin minimal rekrut 4 orang gitu. Tapi Oke. maksimal sebanyak-banyaknya gitu kan. Jadi emang diliatin potongan-potongan ide-ide kreatif yang kecilnya itu sehingga dia nggak pusing gitu Kak. Kalau misalnya kita cuman bilang kamu harus ada 24 tim ya di timnya kamu, nggak peduli gitu. Pokoknya kamu harus Mhm. pandai-pandai deh rekrutnya gitu kan oh dia misalnya dikasih bom kayak gitu otomatis dia aduh gila 24 orang tuh mau dicari kemana gitu kan sementara dia Yes. nggak misalnya dia belum punya nih pola pikirnya untuk membagi-bagi rekrutan sama anak-anaknya padahal itu kan contohnya itu membagi rekrutan itu maksudnya adalah mengajarkan downline juga untuk rekrut gitu kan untuk mau nge-share apa yang udah dia dapatkan dari upline-nya gitu jadi sama-sama saling menguatkan gitu kamu pasti bisa nih bulan ini tuh 6% gitu soalnya aku lihat nih di peluang di jaringan kamu anak-anak ke bawah tuh kayaknya udah pada semangat rekrutnya gitu jadi kamu harus kuatin harus dibina juga jangan dilepasin aja karena kalau downline-nya dilepasin aja pasti dia bakal kabur gitu kan karena dia juga nggak punya kewajiban kan untuk selalu stay di sini jadi akhirnya kalau misalnya kita kayak kasih gambaran rekrut berapa, anaknya bisa dibagi-bagi berapa, sehingga dia mikirnya oh nggak terlalu berat nih kayaknya rekrut, kayaknya aku coba deh aku tawarin dulu, misalnya ke inner cycle-nya, yaitu orang-orang terdekatnya dulu, baru outer cycle-nya, orang-orang yang dia rasa kira-kira mau nih, misalnya nih dia sebelumnya udah pernah nih jualan pulsa, misalnya kan dulu kan teman-teman Mhm. waktu sekolah sering nih kak yang ada yang jualan pulsa gitu kan, Yes. nah ini udah ada nih kayaknya suka bisnisnya gitu. Nah, itu bisa tuh teman-teman bidik nih, teman-teman siapa namanya. Nanti buat daftar nama-namanya. Jadi setiap hari itu semboyan kami itu adalah tiada hari tanpa Oriflame, Kak. Saking Dan itu mencintai menyenangkan Oriflame banget gitu. ya, apalagi dikerjakan dengan tim ya kami ya. Makanya tadi kita sebut Ya. rekrut dengan cara menyenangkan karena memang kerjanya itu dengan tim, kerjanya sesuai dengan target. Karena kalau misalnya aku simak tadi, kami dari awal bulan itu udah BPS ya sama domain-domainnya. Kamu mau level berapa? Kalau kamu mau level segini, kamu harus ada misalnya 24 orang di timnya kamu, harus 100 BP semua. Nah, kita juga ngasih tahu bahwa 24 orang ini kita nggak rekrut sendiri, tapi kita mengajarkan si downline-nya kita, timnya kita untuk merekrut. Kita bagi tugas teman-teman, jadi kerjanya nggak berat. Sehingga yang namanya follow up juga lebih menyenangkan. Nah, tadi kita udah ngomongin target untuk rekrut ada berapa di setiap bulannya. Mungkin teman-teman boleh sesuai dengan level berapa teman-teman inginkan. Nah, kalau untuk Kak Ami tadi sendiri itu 10 ya, minimal banget 10 setiap bulan. Nah, Kak Ami, rekrut mungkin gampang ya. Kita minta KTP, kemudian dikasih. Nah, gimana sih supaya rekrutan kita ini mau order? Rekrutan kita ini mau belanja, mau rekrut juga, Kak Ami. Tipsnya gimana, Kak?
Nah, kalau misalnya aku nih Kak, untuk pertama-pertama yang aku rekrut nih biasanya aku Mhm. bener-bener ngajarin nih Kak dari pertama aktivasi. Jadi waktu aku sebentar ya, aku daftarin kamu dulu misalnya kayak gitu. Jadi pada saat dia nungguin kita, pada saat kita daftarin, kita ajak nih dia, kamu download aja dulu aplikasinya di Play Store atau di App Store gitu kan. Jadi sembari kita daftarin, dia langsung download aplikasi Oriflame-nya Kak gitu. Jadi kayak jangan bikin mereka tuh, bosan lama banget sih prosesnya Mhm. gitu kan. Jadi pada saat kita kerja, dia langsung juga kerja, langsung download aplikasinya. Nah setelah kita selesai, dia juga udah selesai nih downloadnya, langsung nih dikasih tahu. Nah ada nggak sih notifikasi masuk ke email kamu atau SMS misalnya gitu kan Kak? Misalnya kalau ada nih, aku biasanya suka ngirim udah ada nih Kak, aku sediain kayak slide gitu. Misalnya kalau aktivasi, nanti aku kirimin, nanti klik tombol hijau ya, ada tulisannya aktivasi, misalnya gitu nanti masuk ke emailnya kamu. Jadi emang bener Mhm. dibimbing dia, udah Kak, aku udah aktivasi, nah nanti kamu bikin passwordnya, jangan lupa gitu kan. Jadi emang bener-bener dibimbing sampai dia login, kemudian aku kirim juga cara order keranjangnya, dan aku jelasin, nah setiap produk itu langsung dipotong 23%. Nah, coba deh kamu bayangin nih gitu. Kamu jual parfum harganya 99.900 dan kamu cuma beli ke Oriflame itu 76.800. Satu parfum Mhm. aja kamu untungnya udah 23 ribuan gitu kan. Coba deh kamu bayangin kamu jualnya udah 10 gitu kan. Pasti kamu dapat untung 230 ribu. Jadi emang kayak kita kasih pola pikirnya dulu gitu Kak, pada saat dia jualan sekian dapat bonusnya sekian gitu kan. Jadi dia mikirnya, wah keren juga ya ternyata bonusnya itu langsung dipotong di keranjangnya gitu. Jadi kita nggak Mhm. mikirnya kapan ya dapat potongan bonusnya gitu kan. Orang kan pasti mikirnya ini harga membernya gimana gitu kan. Kalau misalnya kita cuman download ini ya gitu kan, terus kita nggak kita ajarin gitu Kak cara makainya. Jadi kalau misalnya Ami tuh kami minta nih Kak bukti screenshotnya dia udah bisa atau belum pakai keranjangnya, karena terkadang nih kita pakai metodenya cuman kita kita satu arah gitu, kita kita yang ceramah, kita yang cerita aja, terus dia cuma bilang oh iya Kak, oh gitu ya Kak gitu kan. Jadi kan kita kan kurang puas nih Kak, ini anak Mhm. sebenarnya ngejalanin kayak yang gue suruh gitu kan. Jadi kan penasaran, jadi aku emang bener aku minta screenshotannya ya Kak, coba deh kamu masukin aja nih satu produk misalnya kodenya 32666 misalnya not for men ya kan Kak. Jadi aku Mhm. suruh nih masukin satu produk. Jadi udah bisa belum misalnya kan, bentar ya Kak, ini sinyalnya lagi mampet misalnya gitu kan Kak. Nah, jadi aku tungguin misalnya kayak gitu. Jadi emang bener-bener konsep yang itu aku ajarin sama anak-anakku yang udah jadi upline-upline yang di bawah. Kalau misalnya mau aktivasi emang membernya benar-benar harus di screenshot dulu, karena kalau misalnya kita cuma percaya-percaya gitu aja, bisa aja nanti dia nggak beneran downloadnya, nggak beneran makainya gitu kan Kak. Jadi setelah itu barulah dia langsung, wah iya ternyata langsung dipotong Kak nih harganya di keranjang gitu. Wah ternyata langsung dapat ya Kak, berarti orang bayarnya ke kita dulu ya baru kita pesan, misalnya dia bilang gitu. Iya langsung kan kamu, jadi untungnya langsung kamu yang langsung. Jadi dia mikir, terkadang dia kan mikirnya gini, dia yang beli ke kita gitu, jadi kita udah untung duluan, terus dia dapatnya separuh. Kadang orang mikirnya begitu kan Kak, kalau Mhm. seller gitu. Jadi kita bentuk pola pikir mereka dan biarkan mereka yang mencobanya sehingga mereka puas dengan apa yang mereka coba gitu. Jadi aktivasinya itu emang benar-benar diajarin satu persatu, kemudian kita minta bukti sama dia bahwasanya dia emang udah paham cara pakai keranjangnya gitu. Oke, berarti pada saat kita mendaftarkan member baru, mereka diwajibkan untuk download aplikasinya dulu ya Kak Ami ya, supaya mereka bisa langsung Ya, praktek, bisa lihat harganya di katalog dengan harga yang ketika mereka order itu beda, langsung dipotong 23% sehingga mereka bisa ngitung sendiri keuntungan mereka. Nah, itu pada ya. saat kita mengajarkan mereka untuk jualan ya. Nah, kami apakah cuman kita ajarkan untuk kamu order ini, kamu jual ini, cara ngajarinnya supaya mereka bisa jualannya itu gimana Kak Ami? Nah, biasanya kalau yang cara jualan-jualannya itu dari brandingan itu kan Kak, aku kalau misalnya di grup aku tuh ada kayak dikasih tips-tips linknya gitu Kak, cara mudah Mhm. jualan misalnya gitu kan Oh, Kak. oke. Jadi aku voice note juga, misalnya kan contoh nih, misalnya kamu punya produk, misalnya kan ada tuh tools yang harga di bawah 50 ribu, harga di bawah 100 ribu gitu ya kan Kak. Jadi aku Mhm. kasih tahu nih, nah awalnya kamu harus list dulu nih, misalnya 50 orang nih, siapa aja yang mau kamu tawarin. Nah, setelah itu kamu bidik nih produknya, misalnya produk 50 ribu ya kan.
Nah, jadi kita harus tahu dulu nih target pasarnya siapa. Kalau misalnya produknya di bawah 50.000. Kalau di bawah 50.000 kayaknya anak SMP, anak SMA masih sanggup nih buat jajan di bawah 50.000 gitu, Kak. Nah, jadi kita kasih tahu begitu sama downline dan jangan sampai dia cuman kayak spam produk ke grup ke chat WA, tapi dia nggak mikir nih Kak siapa yang ditawarinnya. Jangan sampai nanti kayak misalnya nih parfum 300 ribuan ditawarin sama anak SMP, ditawarin sama anak SMA, otomatis dia pasti mikirnya gila Kak ini parfumnya mahal banget gitu, mending aku beli parfum yang di pasaran misalnya gitu kan. Jadi kayak ya itu nggak cocok gitu. Jadi emang harus benar-benar kita nih tahu dulu produk apa yang mau dipasarkan, kemudian siapa nih targetnya, target konsumennya siapa yang bakal kita tawarkan gitu. Itu adalah kunci utamanya sih Kak menurut aku. Jadi sehingga nggak ada yang bilang ah Oriflame mahal gitu kan. Jadi kita itu harus tahu dulu target pasarnya siapa gitu. Oke, jadi nggak cuman kita kasih kasih tahu bahwa keuntungan langsung 23%, tapi kita juga kita kasih tahu gimana cara jualannya ya Kak ya. Ke siapa kita Iya, jualannya, kita pasarannya ke siapa, mungkin teman-teman kita usianya berapa. Nah, mungkin teman-teman bisa dikasih tahu juga ke dolan-dolannya nanti untuk member-member barunya, ke siapa mereka harus jualan. Produk apa yang harus mereka jual kayak gitu. Jadi dikasih tahu supaya terarah mereka dan gampang jualannya juga. Nah, Kak Ami, pertanyaan terakhir. Nah, kami kan masih muda banget ya, kuliah sambil Oriflame. Pernah nggak sih ngalamin penolakan dan gimana sih pada saat kita ngalamin penolakan supaya kita nggak down, supaya kita tetap semangat, itu tips dari kami gimana, Kak? nah, kalau penolakan itu udah sering banget ya Kak. Itu pasti awal-awalnya juga pasti sedih banget gitu kan. Apalagi ngelihat Mhm. postingan teman-teman, terima kasih ya udah order gitu kan, laris manis gitu kan. Aduh keren banget nih dia, udah laris manis gitu kan. Tapi setelah itu pasti bangkit lagi gitu kan Kak. Mikir juga gitu ngelihat motivasi-motivasi juga. Aku sering itu kuncinya tuh ngelihat quotes-quotes gitu Kak di Instagram misalnya atau di Mhm. sosmed-sosmed yang lain. Intinya tuh jangan pernah down, jangan pernah berhenti gitu kan, coba aja terus gitu. Kemudian juga waktu itu pernah juga aku dapat dari upline aku bilang gini, coba bayangin deh kamu sama tukang bakso gitu kan, dia udah keliling-keliling, teriak-teriak, baksonya udah jadi, terus kemudian pas nawarin ke orang-orang bu beli bakso nggak bu gitu kan, terus ditolak gitu kan, apakah tukang baksonya itu nyerah dan besok nggak jualan gitu kan, sementara dagangannya tuh udah dibuat loh gitu. Dan bayangin kalau Mhm. kita tuh cuma di rumah aja misalnya, kita misalnya sambil rebahan aja, sambil duduk, sambil mau nyantai gitu kan, dan jualan kita itu belum kita beli, belum ada nih ruginya kita untuk stok dulu gitu kan. Sementara kita Mhm. cuman itu, kalau kita tuh emang niat dan usaha gitu kan Kak. Coba deh kamu bayangin jadi tukang bakso, udah panas-panas, teriak-teriak, puter-puter komplek gitu kan. Kita cuma nyantai aja, masa kamu nggak mau coba sih gitu. Kalau misalnya hari ini ditolak, kan masih ada rezeki di orang-orang yang lainnya gitu. Jadi Tuhan pasti ngelihat usaha kita dulu gitu kan Kak. Jadi jangan mudah baper dan jangan baru ditolak berapa kali aja bilangnya ah enggak lah Kak, aku udah nawarin sama semua orang tapi ditolak gitu. Semua orangnya yang mana dulu gitu kan. Yes. Padahal dia cuma nawarin 5 orang tapi udah down gitu kan. Jadi jangan pernah pokoknya jangan pernah mempersempit pikiran kita karena kalau kita membatasi pikiran kita itulah yang akan kita rasakan dan sekujur tubuh kita pasti akan mengikuti vibrasi negatifnya. Jadi menurut aku kalau misalnya ditolak ya udah gitu. Apalagi online kan kita juga nggak bakal ketemu dia gitu kan. Ya udah bodo amat aja, coba aja lagi ke orang lain. Harus move on gitu Kak intinya. Oke. Jadi mindset-nya harus tepat ya. Kalau misalnya ada nolak, nggak cuma dia doang nih prospekan kita, tapi masih banyak yang lain yang bisa kita ajakin untuk join Oriflame. Nah, kami waktu kita udah lewat banget, nggak kerasa ya kalau udah ngomongin soal Oriflame, udah ngomongin soal rekrut, itu bakal panjang banget. Padahal masih banyak yang mau aku tanyain soal kami gimana sih dalam waktu 5 bulan bisa menjadi senior manager dan sekarang udah open senior director gitu ya mungkin, tapi waktu kita nggak cukup Kak Mi, mungkin next aku bakal undang Kak Mi lagi untuk sharing gimana sih supaya bisa cepat naik level. Siap ya Kak Mi ya, next aku undang lagi. Insya Allah dengan senang hati Kak. Oke, kalau gitu Kak Mi terima kasih sudah sharing-sharing hari ini, lengkap banget dan teman-teman di sini juga harus praktekin. Jadi Kakak Ami, see you next time. Bye-bye Kakak Ami. Makasih Kak Vera. Bye-bye. Nah, teman-teman, itu
tadi sharing kita lengkap banget ya, dimulai dari gimana cara branding di sosial media, di Instagram, bahwa tadi kami kalau misalnya cerita record secara online itu hanya menggunakan Instagram dan juga WhatsApp. Apalagi kalau dibarengi dengan Facebook, itu bakal lebih banyak lagi prospekan teman-teman. Dan tadi juga udah dikasih tipsnya gimana cara branding sosial media, teman-teman lihat waktunya. Followers teman-teman itu kira-kira aktifnya di jam berapa. Teman-teman boleh cek dulu, misalnya bikin Instastory jam segini, viewersnya ada berapa. Bikin story jam segini, viewersnya ada berapa. Teman-teman bisa cek. Nah, teman-teman bisa branding pada saat banyak followersnya teman-teman aktif. Nah, kemudian yang kedua tadi adalah untuk kontennya. Untuk kontennya sendiri, teman-teman harus yang menarik, yang bisa membuat followersnya kita itu chat ke kita, membuat followersnya kita itu ingat ke kita. Walaupun pada saat kita bikin konten, pada saat itu mereka nggak ngechat teman-teman, tapi yakinlah mereka kepo ke kita. Pada saat kita ketemu, kita ngobrol, mereka akan ngomongin soal brandingannya kita. Nah, kemudian yang ketiga tadi teman-teman untuk kontennya juga, kalau untuk kami tadi sendiri, dia lebih banyak untuk cerita tentang bonus, tentang peluang bisnisnya Oriflame. Nggak cuman tentang kita teman-teman, tapi juga bisa tentang upline-nya kita, tentang sister line-nya kita yang udah sukses di Oriflame, teman-teman bisa branding seperti itu. Dan kemudian yang ketiga adalah teman-teman jangan malu untuk melakukan chat secara personal ya. Teman-teman bisa chat dimulai dengan nanya kabar, tapi nggak langsung cerita tentang Oriflame, tapi juga teman-teman bisa nanyain dulu, kakak aku mau sharing dong, aku mau cerita-cerita, ada waktu nggak? Nah, mungkin pada saat itu belum ada waktu, teman-teman langsung minta WhatsApp-nya. Mungkin kita nanti bisa chat dia besok atau lusanya, ya. Nah, kemudian teman-teman tadi kakak Ami juga nggak rekrut secara online, tapi juga kakak Ami rekrutnya secara offline, teman-teman. Jadi, kemana-mana kakak Ami itu selalu bawa katalog. Kemana-mana kakak Ami itu selalu cerita tentang Oriflame. Pokoknya udah cinta banget sama Oriflame, sehingga apapun kegiatan kakak Ami, kegiatan teman-teman, kalau udah cinta sama Oriflame, pasti berhubungan dengan Oriflame. Cerita tentang produknya, cerita tentang bisnisnya, cerita tentang jalan-jalannya. Nah, teman-teman juga harus seperti itu, harus cinta dengan Oriflame supaya rekrutannya banyak. Oke, kalau gitu teman-teman, jangan lupa saksikan lagi Kampus Hartio The Series di minggu depan, di hari Selasa, tentunya dengan pembahasan yang berbeda juga. Terima kasih teman-teman, see you next time, bye-bye. Udah, Mer.